diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti di gua ini ada kekasih yang paling aku cintai. Karena ular itu ingin melihat wajah Rasulullah, maka terpaksa ular tersebut mematuk atau menggigit kakinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, hanya ingin melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Memerah, nangis, keringat, tapi diam, tidak ingin mengganggu tidurnya kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang selalu senantiasa mencurahkan nikmat, kesempatan serta kesehatan kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-haditsus sabi. Pada malam hari ini insyaallah Al-Fakir membacakan hadis yang ketujuh dari kitab Qutuful Falihin. Ahabun nas an Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabun nas ilayya Aisyah wa minar rijali abuha, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Sayyidina Amr bin As bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ahabun nas ilayya Aisyah, manusia yang paling aku cintai adalah Aisyah. Wa minar rijali abuha, dan dari golongan laki-laki adalah bapaknya, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim. Amr bin As, beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dulu sebelum memeluk Islam adalah musuh Islam, bahkan banyak menyiksa para sahabat Rasulullah SAW. Akan tetapi setelah Islam semakin berkembang, Amr bin As hatinya getar melihat perkembangan Islam yang begitu pesat, sehingga hidayah Allah Subhanahu wa taala mengenai dirinya, dan dia masuk Islam bersama Khalid bin Walid. Amr bin As radhiyallahu anhu setelah beliau masuk Islam tidak lama diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk menghadiri atau memimpin perang Dzatus Salasil, perang Dzatus Salasil. Kemudian tidak lama lagi beliau istamalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Oman, diperintah untuk menjadi amir atau pemimpin di negeri Oman. Setelah Rasulullah SAW beliau wafat, maka kepemimpinan khalifah dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Di masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, maka beliau Amr bin As diperintah untuk memimpin, membebaskan negeri Syam, dijadikan negeri Islam dan dipimpin oleh Amr bin As. Wa waliya Palestin, beliau juga menjadi amir atau pemimpin di negeri Palestina. Wa amarahu Umar ala jishin fathin Misra fafataha. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau memimpin memerintahkan Amr bin As untuk menaklukkan kota Mesir, sehingga beliau menjadi gubernur di negeri Mesir. Ketika beliau menjadi pemimpin besar di negeri Mesir, menduduki kerajaan atau istana,
dengan kebesarannya, maka beliau berkeinginan ingin membuat masjid di samping istananya tersebut. Akan tetapi samping istananya tersebut tanah milik seorang Yahudi, maka ingin dibeli dengan harga yang berlipat oleh Amr bin As. Akan tetapi orang Yahudi tersebut enggan, maka digusur oleh Amr bin As. Orang Yahudi tersebut tidak terima, melapor menuju Madinah kepada Sayyidina Umar. Wahai Umar, seorang pemimpin di Mesir menggusur rumahku. Akhirnya hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Umar menyuruh orang Yahudi tersebut untuk mengambil tulang unta. Setelah itu tulang untanya tersebut beliau garis pakai pedang, garis lurus seperti alif. Kemudian orang Yahudinya diperintahkan oleh Sayyidina Umar ini berikan oleh Amr bin As. Tatkala tulang tersebut sampai ke Amr bin As wajahnya ketakutan, redeg. Padahal orang Yahudi heran, wahai Amr, kenapa wajah engkau penuh dengan ketakutan? Dijawab oleh Amr bin As bahwa ini adalah surat dari Sayyidina Umar. Kalau aku tidak lurus, maka aku akan diperangi oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dan ini adalah teguran yang keras bahwa aku disuruh hidup lurus, hidup adil. Sehingga orang tersebut Yahudi tersentuh hatinya dengan keadilan Sayyidina Umar. Bahkan tanahnya itu dihibahkan untuk Sayyidina Amr bin As, dan masuk Islam pula orang tersebut, dan dijadikan tanah Yahudi itu diwakafkan Amr bin As, dijadikan masjid. Nama masjid tersebut adalah Amr bin As yang terletak di Mesir. Itu dengan keadilan Sayyidina Umar, maka bisa menjadikan orang Yahudi itu bisa masuk memeluk agama Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Di sini beliau mengatakan ahabunas ilayya Aisyah. Rasulullah beliau mengatakan manusia yang paling aku cintai adalah Siti Aisyah. Banyak keutamaan Siti Aisyah yang diriwayatkan oleh para sahabat. Salah satunya Aisyah memiliki keutamaan mendapat salam langsung dari malaikat Jibril alaihissalam. Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, hadza Jibril yuqri'ukis salam. Faqultu alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasulullah, wahai Siti Aisyah, tadi malaikat Jibril datang dan titip salam untukmu. Maka dijawab langsung oleh Siti Aisyah, wa alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Dan atasnya keselamatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Afqahu nisa'is sahabah. Begitupun Sayyidah Aisyah, beliau adalah perempuan yang paling pintar di dalam bidang fikih. Bahkan beberapa sahabat apabila tidak bisa memecahkan permasalahan atau tidak tahu tentang ilmu fikih, para sahabat itu menuju dan bertanya kepada Sayyidah Aisyah. Tidaklah bertanya para sahabat kecuali mendapatkan dan menuntaskan Siti Aisyah pertanyaan tersebut. Wa minar rijali abuha, dan kalangan dari laki-laki yang paling aku cintai adalah ayahnya Siti Aisyah, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Adapun keutamaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sangat amat banyak. Ahadul asyarah al-mubasysyirina fil jannah. Beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu dari 10 orang yang sudah diberi kabar oleh Rasulullah
bahwa beliau akan menjadi penghuni surga. Pernah Rasulullah pada suatu hari beliau mengatakan, Abu Bakar fil jannah, wahai Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Thalhah bin Ubaidillah fil jannah, hingga 10 para sahabatnya disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahabun nas ila qalbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun Sayyidina Abu Bakar adalah manusia yang paling dicintai di dalam hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahida ma'ahul masyahid kullaha. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah absen, tidak pernah bolos di dalam peperangan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tadkhul hatta adkhula qablak. Begitupun kehebatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau pernah berjalan menuju Gua Thur. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq karena cintanya sama Rasulullah, beliau menahan Rasulullah. La tadkhuluhu, wahai Rasulullah, engkau jangan masuk gua. Aku takut ada binatang buas atau ular yang akan menggigitmu. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masuk duluan di dalam gua. Beliau mempunyai rida. Kemudian disobek ridanya itu, lubangnya itu disumpel. Siapa tahu ada ularnya. Masih banyak lubang, disobek lagi. Sobek lagi, disumpel lagi. Ridanya habis untuk nyumpel lubang-lubang yang ada di Gua Thur. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masih melihat 2 lubang, tapi ridanya habis untuk menyumpel lubang tersebut. Maka beliau tutup dengan kedua kakinya. Diselonjorkan kakinya dan Rasulullah disuruh masuk. Wahai Rasulullah, udkhul. Tidur Rasulullah di paha Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian tidur mereka berdua dengan pulas. Akan tetapi ternyata 2 lubang tersebut salah satunya ada ular yang rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti di gua ini ada kekasih yang paling aku cintai. Karena ular itu ingin melihat wajah Rasulullah, maka terpaksa ular tersebut mematuk atau menggigit kakinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, hanya ingin melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Memerah, nangis, keringat, tapi diam, tidak ingin mengganggu tidurnya kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kuat, nangis akhirnya, dan air tangisannya menetes di pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaka ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis, kesakitan? Tidak ada apa-apa Rasulullah. Rasulullah suruh istirahat, tidur lagi, tidak ada. Malaka ya Abu Bakar, apa yang terjadi padamu? Akhirnya Abu Bakar menceritakan, ada ular menggigit kakiku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah memerintahkan untuk memberikan kakinya, wa tafalahu sallallahu alaihi wasallam, diludahi oleh Rasulullah SAW, sehingga gigitan ular tersebut tidak ada dan sembuh seketika tanpa operasi. Itu adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak lagi kisah-kisah biografi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Semoga dengan sedikit ini bisa menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diberikan istiqomah di dalam melakukan kebaikan sehingga kita husnul khatimah, bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.